Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azarinisa dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, hari ini Presiden Joko Widodo memulai berkantor di IKN pada Senin 29 Juli 2024. Kepada media, Presiden menyebut memiliki dua agenda di hari pertama berkantor di IKN. Presiden dijadwalkan rapat dengan OIKN dan Forkopimda Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo mulai bertugas di kantor Presiden atau Istana Garuda IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Presiden dijadwalkan berkantor di IKN selama 3 hari. Sebagai pemanasan berkantor di IKN, Presiden memulai agenda kerja hari pertama di IKN dengan menerima tamu atau audiensi dan rapat. Dalam pertemuan dengan awak media, Presiden menyebut menggelar rapat terbatas dengan jajaran otorita IKN, Mensesnek, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat. Presiden juga menyebut kemajuan perkembangan pembangunan IKN masih berjalan dengan baik. Ada ribuan orang yang membangun IKN, sehingga Presiden tidak ingin kehadirannya mengganggu pembangunan IKN yang sedang berjalan. Presiden pun memastikan ketersediaan air, akses internet, dan listrik terpenuhi dengan baik. Dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja Presiden, tetapi saya nggak bisa mengajak karena masih buahnya yang bekerja, supaya nggak semuanya yang bekerja nggak terganggu. Masih ada yang pembersihan, masih ada yang finishing, semuanya masih dalam progres yang baik. Hari ini saya rapat kemudian dengan OIKN, dengan gubernur dan bupati di sekitar IKN, saya undang pemanasan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemirsa, di hari pertama ini Presiden memulai berkantor di IKN bersama dengan sejumlah menteri, di antaranya Menteri PUPR dan jajaran otorita IKN di Istana Garuda kawasan IKN. Menteri PUPR menyebut Presiden memiliki partisipasi masyarakat dalam penataan IKN. Dalam keterangan pers usai bertemu dan rapat perdana di Istana Garuda kawasan IKN, Menteri PUPR dan Perhubungan membeberkan arahan Presiden Joko Widodo terkait IKN. Menteri PUPR menyebut Presiden menegaskan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam penataan IKN. Presiden tidak ingin masyarakat merasa tergusur dari daerahnya. Lebih lanjut, Presiden juga meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien, utamanya dalam melengkapi perjanjian kerjasama sebelum peletakan batu pertama selanjutnya. Sementara itu, Badan usaha milik otorita disebut Menteri PUPR akan difokuskan untuk pengembangan fasilitas publik seperti bioskop, teater, dan infrastruktur lainnya. Di kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan menyebutkan kereta api ringan telah tiba di Balikpapan dan akan diuji coba pada tanggal 5 Agustus 2024. Itu kita difokuskan untuk melakukan kegiatan yang mendukung menciptakan keramaian kota ini. Ya, misalnya bangun bioskop atau misalnya teater. Itu pemanfaatan infrastruktur yang sudah dibangun di gerai-gerai atau ruangan-ruangan yang di bawah kantor-kantor Kemenko di Sumbu Kebangsaan akan dimanfaatkan untuk retail. Dan itu dikelola oleh BUMO tadi. Kementerian PUPR bersama Kementerian Perhubungan mempercepat pembangunan pelataran atau apron helikopter Bandara VVIP agar dapat selesai pada awal Agustus mendatang. Apron tersebut akan digunakan untuk menyambut tamu negara jelang HUT ke-79 RI di IKN. Menyambut upacara HUT ke-79 Republik Indonesia yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara, Kementerian PUPR bersama Kementerian Perhubungan mempercepat pembangunan apron atau helipad dapat selesai 4 Agustus mendatang. Dirjen Bina Marga PUPR Rachman Arif menyebutkan apron Bandara VVIP IKN, saat ini PUPR tengah menyiapkan 3 apron yang akan menjadi lokasi pendaratan helikopter bagi tamu VVIP di IKN.
Sementara untuk runway sepanjang 2.200 meter dengan luas 3.000 meter persegi direncanakan rampung pada akhir Agustus 2024. Selain itu, Kementerian PUPR juga memfasilitasi akses jalan dari Bandara VVIP menuju akses jalan provinsi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Rachman menyebut proses pembangunan sangat bergantung pada kondisi cuaca di lapangan guna menghindari cacat konstruksi. Pembangunan pada setiap lapisan infrastruktur harus diperhitungkan secara matang untuk memastikan kekuatan dari struktur fasilitas itu sendiri. Kita diminta menyiapkan apron yang selesai di tanggal 4 Agustus ya, berdasarkan laporan dari tim di lapangan. Kalau cuaca mendukung, kemudian runway diperkirakan akhir Agustus bisa selesai. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada minggu lalu telah meresmikan jembatan Pulau Balang, salah satu infrastruktur penting yang menghubungkan kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jembatan ini menjadi akses utama menuju kawasan inti pusat pemerintah Nusantara yang bertujuan untuk memperkuat jalur logistik dan mendorong laju perekonomian di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Jembatan Balang sebagai salah satu penghubung antara kota Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara menjadi titik penghubung Balikpapan menuju ibu kota Nusantara. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dibangunnya jembatan Pulau Balang bertujuan untuk memperkuat jalur logistik dan meningkatkan mobilitas di kawasan tersebut yang diharapkan mampu mendorong laju perekonomian di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Alhamdulillah pada sore hari ini akan segera kita resmikan salah satu infrastruktur pendukung ibu kota negara Nusantara. Kita akan segera resmikan jembatan Pulau Balang yang menyeberangi Teluk Balikpapan yang akan menghubungkan antara kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, atau nantinya juga dari Provinsi Kalimantan Timur menuju ke Provinsi Kalimantan Selatan. Jembatan yang membentang 804 meter dengan lebar 22,4 meter dilengkapi dengan 4 laju kendaraan. Pada bagian tengah jembatan disangga dengan pilon atau menara jembatan cable stay 2x8 meter yang berfungsi untuk menahan beban struktur dengan rangkaian tiang konstruksi baja. Terletak di lokasi strategis infrastruktur konektivitas IKN yang berhubungan dengan ruas tol IKN 3A Tempadung sejauh 13,4 km, koridor 3B sepanjang 7,3 km, koridor 5A sejauh 6,7 km. Dari jembatan Pulau Balang ini, pengendara juga nantinya akan melewati Bandara VVIP IKN sisi kiri menuju KIPP Ibu Kota Nusantara, yang berfungsi dapat memangkas waktu tempuh hingga 1,5 jam lebih cepat dari sebelumnya yang harus menempuh waktu hingga 2,5 jam. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.